Apa yang membuat jenengan merasa pas untuk menjadi asisten satu gitu? Mungkin dari background pengalaman, apa mungkin latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja atau apa, coba diceritakan biar kita semua tahu gitu. Ya, terima kasih Pak Bupati. Jadi memang pertama yang mendasari adalah mungkin di background pendidikan saya. Kebetulan saya dulu mengambil sarjana hukum untuk jurusan hukum tata negara. Kemudian juga pengalaman di sekretariat daerah, pada waktu itu saya pernah ada di staf bagian Kesra, kemudian juga pernah di bagian hukum sebagai kasubag di sana sekitar tahun 2012 sekitar itu. Jadi memang itu Bapak yang mendasari. Waktu itu kabag hukumnya siapa? Waktu itu kabag hukumnya Bapak Sigit Agus Haribasugi. Pak Sigit. Pak Sigit Agus Haribasugi, kemudian juga habis itu Bu Ani juga. Pernah juga. Pernah waktu itu Bu Ani. Nah ini menarik ini. Sri Agus Bu Ani itu. Nah jenengan dulu pernah jadi stafnya Pak Sigit, kemudian kalau seandainya jadi asisten gitu kan, kemudian mengkoordinasikan pekerjaan yang salah satunya juga pekerjaannya dinas perhubungan juga, iya, perhubungan juga. Nah itu gimana nanti mengatasi hubungan kerja yang seperti itu? Betul Bapak. Jadi memang pertama kita memperhatikan regulasi yang ada di penjabaran Pergub nomor 11 tahun 2017, di mana di situ disampaikan beberapa tugas sebagai asisten pemerintahan dan Kesra, yang dalam hal itu disebutkan titik utamanya adalah sebagai koordinator atau mengkoordinasikan. Kemudian yang kedua memfasilitasi, kemudian mengendalikan, kemudian yang terakhir melaporkan. Tentu saja sesuai dengan bidang tugas yang sudah tertera di Pergub itu, kami akan menjalin komunikasi yang harmonis, kemudian koordinasi yang terjadi hubungan dua arah gitu Bapak. Kemudian untuk mencarikan satu solusi apabila ada permasalahan secara terbuka kita pecahkan agar apa itu solusi alternatif pilihan pemecahan itu bisa tepat sasaran. Jadi tentu dalam hubungan pribadi kita tetap hormat pada senior, tapi dalam hal kebijakan yang terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Trenggalek kami tetap memperhatikan regulasi sesuai dengan tupoksinya Bapak. Itu. Jadi penekanannya tidak penekanan emosional, senioritas atau apa, tapi lebih ke arah regulasi. Iya, komunikasi yang harmonis dan humanis gitu. Nah terus pemahaman Pak Apip tentang beberapa OPD yang ada di wilayah koordinasi asisten 1 seperti apa? Terkait overview mungkin permasalahan atau apa yang sekiranya perlu ditindaklanjuti, khususnya tadi Pak Apip ngomong masalah new normal dan sebagainya. Iya. Jadi di era new normal seperti yang sering kita dengar, kita saksikan dan sebagainya, rasanya ke depan memang sudah tidak bisa kita hindari Bapak. Jadi tetap ketika ada beberapa pembatasan, tentu prinsip tetap harus produktif, tidak bisa dijadikan alasan. Katakanlah kalau ada beberapa pembatasan seperti yang saya lihat 45 tahun harus masuk, 45 tahun ke atas harus WFH dan sebagainya, itu tidak menghalangi kita untuk terus melakukan komunikasi terutama kepada OPD di wilayah asisten pemerintahan dan Kesra. Jadi tetap kita tekankan bahwa produktif, kemudian integritas, kemudian pelaksanaan tugas sampai tuntas, kemudian tentu saja itu tadi Bapak, koordinasi terus kita lakukan. Karena setiap permasalahan ketika dari awal sudah dikomunikasikan, tentu proses pemecahannya itu lebih gampang daripada katakanlah satu permasalahan yang sudah parah baru kita koordinasikan di ruang asisten, itu bola ruwetnya semakin tinggi begitu Bapak. Jadi saya mengharapkan bahwa beberapa OPD yang ada di wilayah asisten 1 cepat memberikan koordinasi, demikian juga asisten sendiri juga harus proaktif gitu loh. Jadi bukan berarti bahwa kalau namanya asisten tuh urung bergerak kalau belum ada laporan, tapi memang kita juga harus melakukan proaktif. Sehingga konsepnya asisten malah melayani OPD untuk memaksimalkan kinerjanya, karena yang punya teknis seperti itu. Iya Bapak. Karena fungsi koordinasi fasilitasi itu tadi. Kemudian controlling.
Nggih. Pak Apip masih berapa tahun kalau untuk usia sebagai PNS? Jadi PNS maksudnya? Maksudnya pensiunnya masih berapa lama? Kalau saya masih di eselon 3A ini sekitar 5 tahun Bapak. 5 tahun. Ya, Kalau saya naik kira eselon 67. 2 bisa tambah 2 tahun lagi. Insya Allah begitu. Iya. Terakhir naik eselon 3 waktu berapa tahun yang lalu? Saya jadi Kabid Aset tahun 2012 akhir Bapak. 2012. Itu naik jadi eselon sekitar 3B. ya. 3B itu. Ya, eselon 3B Pak. 3B. Kabid Aset pertama saya. Terus kemudian 3A-nya waktu di inspektorat ini. Tinggi, betul. Tahun berapa itu ya? Yang 3A di inspektorat. Yang 3A itu bulan Maret tahun 2019. Masih tahun. Nggih, baru bulan Maret 2019 saya di KP selama sekitar 11 atau 12 tahun itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Apip. Nggih, Bapak. Dan seperti biasanya bahwa yang disampaikan oleh Pak Apip ini akan jadi kontrak kinerja kita, ya, baik ketika nanti Pak Apip menjadi asisten 1 ataupun menempati jabatan yang lain. Jadi saya berharap ini karena ini disaksikan, jadi nanti kita bisa mengevaluasi. Dan saya terima kasih Pak Apip termasuk yang semangat gitu ya untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui proses-proses seleksi ini. Saya terima kasih kepada Pak Apip Mutohari. Mungkin ada terakhir yang bisa disampaikan. Terima kasih. Sesuai dengan apa kondisi real sekarang, saya berharap bahwa siap memasuki new normal, terus kemudian protokoler kesehatan tetap kita kedepankan dan tidak menghalangi kita untuk tidak berbuat yang produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun nggih Pak Apip.